hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat elektrisian di mana saja berada. Pada hari ini saya akan memaparkan cara mengukur tegangan DC dengan menggunakan multimeter. Sekilas tentang arus dan tegangan DC. Arus listrik searah atau biasa juga disebut direct current, disingkat DC, adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Aliran elektron mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Di sini diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Jadi ini adalah sumber tegangan DC berupa baterai dihubungkan ke suatu bola lampu, maka arus listrik akan mengalir ke lampu tersebut. Jadi dia akan mengalir searah. Jadi seperti ini, dan dia tidak akan berbalik arah lagi. Jadi dia betul-betul mengalirnya searah saja. Nah, aliran arus menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ada beberapa sifat arus DC atau tegangan DC. Yang pertama adalah faktor daya atau power faktornya sama dengan 1. Sedangkan pada arus listrik AC itu bervariasi antara 0 sampai 1. Arus listrik DC tidak mempunyai frekuensi alias frekuensinya 0. Arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang relatif jauh karena arus listrik DC ini akan mulai melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh. Kemudian, pada arus listrik DC, tegangan listrik memiliki nilai dan arah yang tetap. Contoh penggunaan dari tegangan DC adalah pada semua perangkat-perangkat elektronika seperti handphone, laptop, radio, komputer, dan peralatan-peralatan elektronika lainnya seperti yang sering kita jumpai pada mainan anak-anak atau toys. Sumber tegangan DC bisa diambil atau berasal dari generator DC, kemudian akumulator atau aki, dan baterai. Adapun kelebihan tegangan DC adalah dapat disimpan pada ban penyimpan seperti aki, baterai, dan power bank untuk dipakai dalam waktu yang relatif lama. Pengukuran tegangan DC. Nah, untuk mengetahui besar tegangan DC yang mengalir atau dihasilkan oleh sumber-sumber listrik DC, maka kita bisa menggunakan voltmeter DC dan avometer atau multimeter, kemudian dihubung paralel dengan sumber tegangan seperti gambar berikut ini. Jadi kutub positif sumber ke
probe positif multimeter, kemudian kutub negatif sumber ke probe negatif multimeter. Berikut ini akan disampaikan atau dijelaskan cara-cara menyiapkan pengukuran tegangan DC dengan menggunakan multimeter. Yang pertama adalah atur posisi saklar selektor ke DC volt. Kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Di sini skala yang terbaik adalah skala selektor yang lebih besar dari tegangan yang akan diukur. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengetahui besar tegangan yang akan diukur? Maka ya sangat disarankan untuk memilih skala tegangan tertinggi untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur, probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif. Hati-hati agar jangan sampai terbalik. Berbeda dengan pengukuran tegangan AC, pada pengukuran tegangan AC tidak masalah kalaupun terbalik. Kalau di sini tidak boleh terbalik. Yang terakhir adalah baca hasil pengukuran di layar multimeter. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan sesuai dengan penjelasan tadi. Yang pertama adalah skala selektor. Yang digunakan karena ini avometer berfungsi sebagai multi ukur, maka penempatan selektor untuk mengukur tegangan DC berada pada area di sini, yang DC volt. Kemudian untuk skala layar, kita bebas memilih 0 sampai 10, 0 sampai 50 dan 0 sampai 250. Tergantung yang mana yang kita mau pakai. Pertanyaan, yang mana yang terbaik? Jawaban saya tidak ada yang terbaik, karena dimanapun skalanya nanti akan kita tetap menghasilkan besar tegangan yang sama. Jadi mana enaknya saja. Adapun cara membaca hasil penunjukan atau hasil pengukuran, yaitu hampir sama dengan saat mengukur tegangan AC pada video saya yang dulu, hanya besaran skalanya yang berbeda. Rumusnya adalah hasil pengukuran sama dengan skala selektor per skala layar kali penunjukan jarum. Nah, berikut ini saya akan mengemukakan contoh cara mengukur tegangan DC dengan multimeter. Sebuah akumulator diukur tegangannya dengan menggunakan multimeter dengan data-data sebagai berikut. Skala selektor 50, skala layar sama dengan 10. Dan penunjukan jarum pada selektor adalah sebagai berikut. Jadi ini tadi skala selektornya 50 dan skala yang akan dibaca adalah 0 sampai 10, berarti ini yang di atas. Ya 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Mari kita lihat penunjukan jarumnya, kira-kira dia menunjuk angka berapa. Nah, di sini karena kita menggunakan skala 0 sampai 10, maka satu divisi itu isinya adalah 2 per 10 divisi sama dengan 0,2 volt. Jadi dalam satu divisi isinya 0,2. Sehingga hasil pembacaan skala layar itu dia berada pada 4 tambah 2 divisi. Berarti 4 tambah 0,2, 4,2 tambah 0,2 berarti 4,4 volt.
Ya, jadi hasil pembacaannya adalah 4,4 volt untuk skala layar. Apakah kita sudah cukup sampai di sini? Jawabannya adalah tidak, karena kita harus memperhatikan skala selektor. Sehingga berikutnya kita akan menyelesaikan hasil pembacaannya dengan memasukkan pada rumus, di mana hasil pengukuran sama dengan skala selektor per skala layar kali jarum penunjukan. Kita lihat skala selektor di mana. Skala selektor adalah di posisi 50. Skala layar yang digunakan adalah skala 10. Sehingga skala selektor 50 per 10 kali penunjukan jarum kali yang ini sama dengan 50 per 10 sama dengan 5 kali 4,4. Hasilnya adalah 22 volt DC. Baik sahabat-sahabat elektrisian, berikut ini saya akan mengilustrasikan video cara mengukur tegangan DC dengan menggunakan multimeter pada sebuah baterai yang kecil. Yang pertama kali kita lakukan untuk mengukur tegangan DC adalah memindahkan posisi selektor ke arah posisi DC volt. Kita putar seperti ini. Karena yang saya ukur hanya baterai yang seperti ini, maka tidak perlu sampai menggunakan selektor posisi tinggi, cukup 10 atau 2,5. Karena tegangan baterai itu hanya 1,8 volt maksimal. Yang kedua adalah memperhatikan posisi jarum tepat pada posisi 0 dengan mengatur zero adjuster. Di sini sudah diatur sehingga kita tidak perlu mengatur ini lagi. Apa resikonya kalau tidak diletakkan pada posisi 0? Maka tentu penyimpangan jarumnya pada saat membaca nanti juga akan sangat besar. Selanjutnya, letakkan probe warna hitam ke arah negatif baterai dan probe warna merah ke positif baterai, dan silakan dibaca hasil pengukurannya. Namun sebelumnya saya harus ulangi kembali apa yang pernah saya terangkan waktu video yang lalu, bahwa sebelum kita mengukur kita perlu menetapkan skala layar yang akan kita pakai. Di sini ada 3 skala layar yang bisa dipakai, yaitu 10, 50 dan 250. Kita gunakan saja yang skala 10. Dalam skala 10 ini ada 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Berarti dalam satu divisi kecil antara 0 dan 2 itu isinya adalah 2 per 10 sama dengan 0,2, karena di dalam antara 0 dan 2 itu ada 10 divisi di dalamnya. Berarti satu divisi kecil isinya adalah 0,2. Jadi nanti di saat kita membaca, kita tentu akan menghitung divisi mana dia berada posisi jarum tersebut. Saya ulangi, tempatkan probe hitam pada sisi negatif dan probe merah pada sisi positif. Perhatikan cara pembacaannya. Cara pembacaannya di situ adalah dia berada pada skala 1 tambah 3 divisi. Ya, 1 tambah 3 divisi. Berarti dia pada posisi 1, pol. Yang 3 divisi ini sudah dijelaskan tadi bahwa dalam satu divisi kecil isinya 0,2, berarti 3 kali 0,2 sama dengan 0,6.
Jadi hasil pengukurannya adalah 1 tambah 0,6 sama dengan 1,6 volt DC. Sahabat-sahabat elektrisian, demikianlah pemaparan saya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia.